Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa setiap detik hidup ini ada musuh yang mengintai kita? Bukan manusia, bukan hewan buas, tapi makhluk yang tak terlihat oleh mata. Makhluk yang Allah sebut sebagai aduwwun mubin, musuh yang nyata. Sejak kita terlahir hingga ajal menjemput, syaitan tak pernah berhenti. Ia punya satu misi: menyesatkanmu, menjauhkanmu dari Allah, menjerumuskanmu ke dalam neraka. Bahkan Allah telah peringatkan, "Hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga." Ya, itulah syaitan. Karena itu Allah tidak hanya memberitahu bahwa ia musuh, tapi juga memerintahkan kita untuk melawannya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Bagaimana cara melawan musuh yang tak kasat mata? Syaitan punya dua senjata mematikan: syubhat, keraguan dan kebingungan dalam hati; syahwat, dorongan hawa nafsu yang membakar. Dan dua inilah yang membuat manusia kehilangan iman dan kehilangan arah. Jihad melawan syaitan adalah jihad seumur hidup, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan kesabaran. Imam Ibnul Qayyim berkata, perang melawan syubhat diselesaikan dengan ilmu dan keyakinan. Perang melawan syahwat dimenangkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Maka senjatamu adalah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, jiwa yang bersih, keyakinan yang kuat, dan sabar yang tak tergoyahkan. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Lalu, bagaimana cara nyata melawan syaitan? Beriman dan mentauhidkan Allah dengan benar. Siapa yang menggantungkan hati hanya kepada Allah, syaitan tak akan mampu menyentuhnya. Sesungguhnya, syaitan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpaling dari wahyu akan dijadikan teman karib oleh syaitan. Barang siapa berpaling dari pengajaran Rabb, maka kami adakan baginya syaitan sebagai teman yang selalu menyertainya. Berlindunglah kepada Allah dari godaannya. Sebelum tidur, saat marah, dalam sholat, ketika kesal, ucapkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Membaca Al-Quran, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan didekati syaitan. Ayat kursi, pelindung hingga fajar menyingsing. Memperbanyak dzikir. Dzikir adalah benteng. Tanpa dzikir, kita bagaikan prajurit yang telanjang di tengah medan perang. Tetap bersama jamaah kaum muslimin. Serigala hanya akan memangsa domba yang menyendiri. Begitu pula syaitan. Ia lebih mudah menyesatkan mereka yang jauh dari jamaah. Mengetahui tipu daya syaitan, ia menyelinap perlahan lewat musik, kemalasan,
amarah, kesombongan, cinta dunia. Jika kau tidak tahu jebakan, kau akan terjerumus tanpa kamu sadari. Dan satu hal yang tak boleh kita lupa, tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Ia tidak bisa masuk rumah yang disebut nama Allah. Ia tak bisa menyentuh hati yang dipenuhi iman. Ia tak bisa menjatuhkan hamba yang bertobat dan memohon ampunan. Bahkan saat iblis bersumpah akan terus menyesatkan kita, Allah pun bersumpah, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Wahai saudara, jangan remehkan jihad ini. Jihad melawan syaitan adalah jihad terbesar, jihad yang fardu ain. Ia tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia. Selama ruh masih dalam raga, perang ini belum selesai. Akhir kata, teguhkan imanmu, basahi lidahmu dengan zikir, isi hatimu dengan Al-Quran, berpeganglah pada sunnah, bersama jamaah, dan jangan pernah lelah bertobat. Karena kemenangan terbesar bukan saat kita menaklukkan dunia, tapi saat kita menaklukkan diri dari godaan syaitan.